Iya, ini ada yang mau ditanya nih kan, Bang Doni ya, seputar polemik ya mungkin Pak Ustadz bisa Iya, dibilangnya, karena setiap tahunnya selalu terjadi selalu gitu terjadi. Iya, tentang perbedaan penentuan iya. tanggal atau masuknya Ramadan, terus Ramadan, Idul ya Fitri, Idul Syawal. Adha, Nah, begitu kan Pak Ustadz. iya, Selalu terjadi perbedaan antara pemerintah dengan golongan tertentu mungkin ya. iya. Sebenarnya Pak Ustadz, apa yang menjadi acuan dan kita seharusnya kemana gitu ngikutnya Pak Ustadz? Oke, baik. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini kita coba akan membahas tentang apa itu ru'yah, Ya, apa itu hisab. ya. Ini penting ya agar kita insya Allah kedepannya faham dan insya Allah tidak lagi terjadi polemik karena memang hampir setiap tahun untuk penetapan Ramadan, untuk penetapan Syawal, dalam hal ini Idul Fitri, karena memang ada momentum-momentum penting di dalamnya. Dan termasuklah di dalamnya Dzulhijjah, yaitu ada momentum misalnya puasa sunnah Arafah, ya, kemudian hari Udhiyah atau hari Nahr, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan hari Aidul Qurban atau hari Aidul Adha. Nah, yang pertama kita akan fahamkan kepada jamaah apa itu si ruqyah. Nah, ruqyah itu yaitu aktivitas mengamati visibilitas hilal saat matahari terbenam pada tanggal 29 pada setiap bulan-bulan qamariyah. Nah, memang lebih fokus kita mengerucut kepada yang namanya Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Ya. Kenapa? Karena di situ ada momentum penting. Ramadan, ya, ada momentum pentingnya itu amaliyah, yaitu diwajibkan kita berpuasa. Kemudian Syawal, yaitu momentum pentingnya masuknya hari Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Dan ketika di bulan Zulhijjah, momentum pentingnya adalah seperti yang kita sebutkan tadi, puasa Arafah. Ya. Kemudian apa lagi? Hari Udhiyah atau hari Nahr, ya, hari Idul Qurban. Nah, jadi ruqyah ini yaitu dengan melihat, mengamati, ya, aktivitas visibilitas bulan tentunya terhadap bumi. Karena kita tahu, ya, berdasarkan ilmu astronomis yang namanya bulan itu adalah satelit dari bumi, dan bulanlah yang mengitari bumi. Nah, seperti itu. Dan memang dilakukan ya ruqyah ini melihat langsung ya hilal atau bulan. Tentunya di zaman Rasulullah itu dilakukan dengan kasat mata. Ya, langsung dilihat. Dan dilihatnya ini biasanya yaitu menjelang waktu petang. Karena memang bulan itu munculnya sekitar waktu tersebut. Nah, di zaman modern ini, ruqyah itu tidak lagi dilakukan dengan kasat mata, tapi dengan teleskop. Nah, ini sudah canggih. Sudah ada teknologi. Iya, sudah ada teknologinya. Dan memang teleskop ini atau teropong bintang ini diletakkan di daerah-daerah perwakilan. Ya, titik-titik perwakilan di seluruh ya NKRI kita. Di Sumatera ada, di Jawa ada, di Bali ada, di Sulawesi ada, sampai di Papua. Dan ini memang juga dilakukan oleh negara-negara yang lainnya, ya, dengan prinsip ruqyah. Nah, itu dia. Itu makna ruqyah. Yang asal katanya ra'ah, yari'u ru'yah, melihat. Nah, itu dia, ya. Nah, kemudian belakangan dalam hal penetapan bulan-bulan qamariyah ini ada yang namanya hisab. Nah, hisab ini asal katanya hasaba yuhasibu hisaban, hisab. Apa itu? Yaitu perhitungan. Ya, jadi ada hitungan-hitungannya tuh. Nah, jadi hisab itu maknanya adalah perhitungan astronomis terhadap posisi hilal atau bulan kepada bumi. Nah, kemudian bagaimana sabda baginda Rasulullah SAW sebenarnya? Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah? Sebelum kita mengenal istilah hisab. Nah, Rasulullah memerintahkan, apakah tersurat dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim? Dan ketika kalian melihat hilal, maka besok itu puasa.
Tapi kalau seandainya hilal itu tertutup awan, maka genapkanlah Sya'ban sampai 30 hari. Karena memang bilangan hari-hari dalam bulan Qamariyah dari mulai Muharram sampai kepada Zulhijjah itu jumlahnya kalau tidak 30, 29. Beda dengan berdasarkan Masehi, yaitu berdasarkan perputaran Syamsiyah. Apa itu? Matahari. Di mana Januari itu terkadang ada 31 hari. Ya, Februari ini baru agak kecil. Kalau nggak 28, 29. Kan begitu? Ya. Nah, 29 biasanya nanti tahun-tahun kehabisan. 4 tahun sekali. Ya, kalau yang normalnya itu rata-rata 28 hari. Nah, keumuman dari Masehi ini tadi, bulan-bulannya dari Januari sampai Desember itu kalau nggak 30, 31 hari. Berbeda dengan Qamariyah, Hijriyah yang perhitungannya berdasarkan perputaran Qamariyah atau hilal, bulan. Kalau nggak 30, 29. Makanya jumlah hari totalitas dalam Qamariyah itu lebih kecil daripada Syamsiyah. Nah, jadi kata Rasulullah jelas, ketika engkau melihat bulan, maka berpuasalah besok. Sementara kalau seandainya bulan itu tertutup awan, maka genapkanlah. Jadi di zaman Rasulullah sebenarnya mereka juga sudah berhitung. Sudah dijalani berapa lama nih bulan Sya'ban. Kalau seandainya pada tanggal 29 itu sudah dihilal, ya, dilihat oleh para sahabat dan Rasulullah SAW dalam hal ini belum melihat bulan, maka kemudian digenapkanlah Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, jadi sebenarnya ruqyatul hilal, melihat langsung kepada hilal atau bulan, ini boleh kita tegaskan tetap berlaku ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Ada sebagian besar ormas kita di Indonesia ini yang memakai perhitungan untuk menetapkan bulan-bulan Qamariyah, baik itu Ramadan, Syawal maupun Zulhijjah, ini berdasarkan perhitungan hisab. Ya, perhitungan astronomis bulan terhadap bumi. Nah, dan kecenderungan mereka yang memakai perhitungan hisab ini adalah pada metode yaitu wujudul hilal. Nah, sudah wujudul hilal. Apa itu wujudul hilal? Yaitu pemahaman menghitung, ya, nilai astronomis, perhitungan astronomis terhadap posisi bulan kepada bumi, di mana berapapun derajat yang dilihat, yang dihitung dari keberadaan posisi bulan atau hilal kepada bumi, itu sudah dihitung masuk untuk bulan Qamariyah berikutnya. Nah, jadi misalnya hitungannya cuma muncul nih 0,000 sekian persen derajat. Ya, nanti ada hitungan elongasinya, gridnya dan sebagainya. Ini menurut perhitungan wujudul halal ini sudah masuk. Karena apapun walaupun 0,0 sekian itu sudah bagian dari halal itu sendiri, maka masuklah dia. Nah, dan ada metode yang lain juga, ini sebenarnya hisab, ya. Apa itu? Yaitu imkan ruqyah. Nah, imkan ruqyah ini hampir sama seperti hisab, hanya saja dia kemudian metodenya mirip-mirip kepada ruqyatul hilal. Di mana miripnya, di mana kesamaannya, di mana imkan ruqyat ini walaupun dia posisi sebenarnya hitungnya hisab, tapi dia berpedoman kepada bahwa sekian derajat nih baru jatuh besok. Ya. Dan itu terjadi ketika momentum Ramadan kemarin, di mana pemerintah kita Indonesia dan sebagian besar negara-negara Asia Tenggara bersepakat, para alim ulamanya, jatuhnya Qamariyah besok untuk bulan yang barunya itu ketika posisi hilal pada 3 grid, 3 derajat. Nah, itu dia. Ya, Mas Oi dan Mas Doni juga kepada pendengar setia sekalian. Nah, jadi kemudian penetapan ini yang kemudian berbeda-beda. Untuk hisab, ya, dalam konteks wujudul hilal, nggak peduli tuh. Ya, mau berapa derajat sekalipun, mau 0,0001 derajat masuk. Ya. Sementara kalau pada posisi ru'yatul hilal atau imkan ruqyah ini ada tingkatan gridnya, seperti tadi yang kita sebutkan, 3 derajat sudah masuk. Nah, lantas kemudian inilah yang membedakan posisi masing-masing negara ini berbeda. Nah, memang betul ibadah haji, ya, wukuf di padang Arafah khassah, ya, khususnya wukuf di padang Arafah itu memang terjadi di Al-Makkatul Mukarramah, ya, tentunya di Arab Saudi. Ya.
Tapi tentunya secara jumlah ulama-ulama kita tidak menafikan walaupun pelaksanaannya baik itu wukuf di padang Arafah maupun itu berhaji, ya tentunya di Al-Makkahul Mukarramah juga, dan pelaksanakan ibadah kurbannya walaupun semua itu terpusat di Arab Saudi dalam konteks ibadah pusatnya, tapi tidak menafikan tentunya tidak terlepas dari yang namanya al-makan. Apa itu makan? Ya bukan makan minum, tidak. Tapi di sini maksudnya makan dalam kaidah ilmu balaghah maknanya adalah waktu. Waktu. Terlepas dari puasa Arafah itu terjadi karena adanya pelaksanaan wukuf di padang Arafah, benar. Tapi intinya puasa Arafah adalah karena tanggal 9 Zulhijjahnya. Karena tanggal 9 Zulhijjahnya. Apa dalilnya? Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW yang tadi kita nukilkan. Ya, siyamu yawmi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dah. Yang maknanya barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah. Ini saya sedikit bahas balaghah ya, kaidah ilmu bahasa Arab. Nah, siyamu yawmi Arafah. Di situ ada kata-kata yaum. Siyamu yawmi Arafah. Puasa pada hari Arafah. Sekarang kita share ini ya. Yaum yang maknanya hari itu menunjukkan apa tuh? Waktu. Ya, bukan tempat. Ya. Bukan zaman ya. Jadi dalam kaidah bahasa Arab tuh Mas Doni ada namanya isim makan. Ya, isim itu ya kata benda yang menunjukkan dia waktu. Ada ismi zaman. Ya, kata benda yang menunjukkan tempat. Nah, jelas yaum ini disebutkan ya berdasarkan hadis Muslim nomor hadis 1162. Disebutkan yaum ini menunjukkan apa? Waktu. Jadi jelas puasa Arafah itu kaidah utamanya, kaidah yang hakikatnya adalah karena tanggal 9 Zulhijjahnya. Bukan karena wukuf di Arafahnya. Justru wukuf di Arafahnya itu juga berdasarkan waktu. Yaitu apa? Tanggal 9 Zulhijjah. Dan tidak pernah memang kejadian wukuf di padang Arafah itu tanggal 8 Zulhijjah, tidak. Pasti tanggal 9 Zulhijjah. Begitu juga dengan puasa Arafahnya, pasti tanggal 9 Zulhijjah. Dan tidak akan pernah bergeser. Pada intinya tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Hanya saja kita yang berbeda adalah masalah penetapan berdasarkan hilal atau hisab tadi. Ya, ruqyatul hilal atau hisab tadi. Menetapkan awal Zulhijjahnya itu tanggal berapa. Yang kemudian dikonversikan dengan kalender Masehi. Nah, kebetulan nih pemerintah kita berserta dengan para ulama kita, ya tentunya yang berkompeten di dalam ilmunya, ya terkhususnya ilmu falak, ya ilmu mantiq, ilmu perbintangan. Di mana ketika mereka sudah berembuk dan kemudian memberikan fatwa berdasarkan sidang isbat kemarin bahwa 1 Zulhijjah itu bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2022. Maka otomatis kita tidak lagi melaksanakan udhiyah atau hari Idul Qurban berdasarkan kalender kita. Kalau berdasarkan kalender kita kan tanggal 9 Juli ya, Mas Ayah. Iya, tapi bergeser menjadi tanggal 10 Juli. Ya, bukan berarti pemerintah ini menggeser-geser, tidak. Tapi karena tentunya sudah berdasarkan ilmu yang ada. Nah, ditambah lagi dengan hadis Rasulullah ini menguatkan kita. Ya, disebutkan oleh Ummu Salamah, dan tidaklah kami mendapati baginda Rasulullah SAW berpuasa 9 hari penuh di awal Zulhijjah. Berarti dari tanggal berapa tuh? Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kalau kita mengikuti kaidah hadis ini berarti jelas bahwa Rasulullah SAW juga berpuasa Arafah berdasarkan penanggalan dari Zulhijjah itu sendiri, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Ya, bukan berdasarkan pelaksanaan wukufnya. Itu dia. Nah, kemudian ada lagi pendapat dari ya teman-teman kita, jemaah kita yang menyatakan bahwa Ustaz, bukankah ibadah haji itu di Arab Saudi? Naam, bukankah wukuf itu di Arab Saudi, di Arafah Ustaz? Yang Arab Saudi itu ada yang namanya bagian daerahnya Arafah. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang tidak wukuf di padang Arafah maka hajinya tidak sah. Luar biasa. Tapi itu dalam kaidah hanya pelaksanaannya saja. Ya, betul wukuf di Arafah. Arafah ada di Arab Saudi. Betul haji itu di Al-Makkahul Mukarramah, dan Al-Makkahul Mukarramah itu ada di Arab
Saudi. Arab Saudi. Nah, sementara pelaksanaannya itu tetap dalam konteks berdasarkan waktu. Bahwa 9 Zulhijjah ditetapkan sebagai hari Arafah. Ya. Dan puasa sunnahnya itu puasa Arafah, dan kemudian ketika tanggal 10 Zulhijjah yaitu hari Udhiyah atau hari Adul Qurban. Nah, itu dia. Nah, jadi pertanyaan besarnya adalah kita ini sebagai rakyat, sebagai jamaah, mana yang kita ikut ini Ustaz? Ya, tentunya anjurannya adalah ini juga berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, kita lebih utama mengikuti kepada pemerintah kita. Keumuman jamaah. Ya, oh, di sana kan umum juga Ustaz. Naam, di sana di Arab Saudi itu keumuman untuk rakyat Arab Saudi dan seputarnya Timur Tengah. Sementara kita di Indonesia, keumuman seputar tempat tinggal kita di mana? Indonesia. Kan begitu. Nah, saya ambil sebuah hadis sahih. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begini bunyinya. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-shamu yawma tasumuna wal fitru yawma tuftiruna wal adha yawma tudhhun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hari puasa adalah hari ketika orang-orang berpuasa. Idul Fitri adalah hari ketika orang-orang berbuka, dan Idul Adha adalah hari ketika orang-orang menyembelih. Ya, hadis riwayat Imam At-Tirmizi nomor hadis 632. Dan Daruqutni yaitu nomor hadis 385. Nah, dalam lafaz yang lain bagaimana Rasulullah bersabda, "Shaumukum yawma tasumun wa fitrukum yawma tuftirun." Kalian berpuasa ketika kalian semuanya berpuasa. Jadi maksudnya keumuman dari jemaah umat Islam ini tadi, kalau yang lainnya berpuasa maka kita juga berpuasa. Dan kalian berbuka ketika kalian semua berbuka. Nah, itu dia. Nah, jadi keumuman dari mereka ini, ya, kata ulama hadis dalam syarahnya menyebutkan adalah pemerintah. Jadi tentunya tetap dikoordinir oleh pemerintah. Loh, kenapa kita harus ikuti pemerintah Ustaz? Dalam konteks ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kata Rasulullah, ya, bahkan dalam firman Allah disebutkan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan juga taat kepada ulil amri, pemimpin dalam hal ini. Nah, tentunya memang pemimpin yang tidak membuat kezaliman kepada umat Islam. Nah, sementara pemerintah kita, kalau kita nilai nih, ya alhamdulillah, salat, ya, kita tidak dilarang kan, masih, ya, dilindungi oleh pemerintah kita. Ya, Idul Fitri kita, Idul Adha kita, alhamdulillah, ya, nggak pernah tuh pemerintah itu melarang, jangan sama sekali, tidak. Ya, berpuasa juga alhamdulillah tetap dilindungi oleh pemerintah kita, tentunya diwakili oleh Kementerian Agama kita. Ya, jadi kita nilai keumumannya, alhamdulillah pemerintah kita, ya, masih memberikan kemaslahatan, kebaikan bagi kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia ini. Maka itulah, ya, ikutilah pemerintah kita. Ya, sebagaimana tadi firman Allah, ya, atiullaha wa atiur rasul walil amri minkum. Ya, Quran surah An-Nisa ayat yang ke-59. Ya, jadi masyarakat nggak usah perlu marah, ya, digeser-geser nih, nggak perlu. Iya. Jadi kita tidak usah khawatir, ya, berlebihan, ya, atau lebay yang berlebihan. Ini gimana hukumnya Ustaz dan sebagainya, ya. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Nah, dalam hadis yang lain kita sebutkan, ya. Isma'u wa ati'u fa innama 'alaikum ma hamiltum wa 'alaihim ma hamilu. Dengar dan taatlah kepada penguasa, karena yang jadi tanggungan kalian adalah yang wajib bagi kalian, dan yang jadi tanggungan mereka adalah yang wajib bagi mereka. Jadi, ya, hadis riwayat Muslim nomor hadis 1846. Jadi jelas, ya, sepanjang memang pemerintah kita masih memberikan, ya, melindungi akan kemaslahatan kepada kita sebagai umat Islam, taatlah kepada mereka. Ya. Nah, dalam hadis yang lain, ini yang terakhir, ya, hadis yang kita nukilkan dalam kesempatan kali ini. Kata Rasulullah dalam sabdanya, dan ketika mereka berpuasa, maka berpuasalah bersama mereka. Dan ketika mereka berbuka, maka berbukalah bersama dengan mereka. Kalaulah seandainya penetapan ruqyah halal mereka salah,
ya, maka mereka yang berdosa, kamu yang mendapatkan pahala. Tapi sementara ketetapan ruqyah halal mereka itu benar, ya, sahih, maka mereka mendapatkan pahala dan kamu pun mendapatkan pahala. Nah, mereka ini kembali ditegaskan, ya, oleh ulama hadis kita, maknanya adalah pemerintah kita. Jadi kalau seandainya pemerintah kita benar dalam menetapkan, ya, 1 Zulhijjah kemarin atau Ramadan kalau kita tarik ke belakang, ya Mas Oi dan Mas Doni, dan juga 1 Syawal. Kalau seandainya pemerintah kita benar, maka pemerintah dan kita sebagai rakyat yang mengikuti mendapatkan pahala kedua-duanya. Tapi kalau seandainya pemerintah kita salah, ya wallahu a'lam bishawab, maka dosa kata Rasulullah kepada penguasa, sementara kita sebagai rakyat yang mengikuti mereka tetap mendapatkan pahala. Masya Allah. Jadi nggak ada ruginya. Jadi jelas, ya, dalam hal ini ikutilah, ya, kepada pemerintah kita yang telah menetapkan 1 Zulhijjah kemarin, yaitu 1 Juli 2022, dan nanti insya Allah jatuhnya jatuhnya puasa Arafah yaitu besok, ya, tanggal 9 Zulhijjah, dan insya Allah hari Udhiyah atau hari Nahar atau Idul Adhanya itu pada hari Minggu nanti tanggal 10 Juli, ya, 2022. Demikian.